Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Misteri lukisan wajah di lantai. Di sebuah rumah, terlihat satu keluarga sedang menikmati makan malam mereka di dalam dapur. Ya, dapur itu mereka jadikan sebagai ruang makan, meskipun sebenarnya mereka memiliki ruang makan sendiri. Dapur ini hangat sekali. Aku suka makan di sini. Seperti biasa, si ibu duduk di kursi goyangnya setelah makan malam selesai. Dapur ini memang benar-benar bermanfaat. Selain untuk makan malam, di sini juga sangat nyaman untuk merajut. Di sela-sela waktu merajutnya, kedua mata si ibu tertuju pada sebuah noda di lantai dapur yang berada tepat di bawah kakinya. Noda apa ini ya? Besok aku harus membersihkannya. Jangan sampai melekat terlalu lama di lantai batu dapur ini. Bisa-bisa nanti akan semakin sulit dibersihkan. Siang hari itu, si ibu berniat untuk membersihkan noda yang dilihatnya kemarin. Ia sudah menggunakan kain dan air, tetapi noda itu bandel sekali. Mengapa susah sekali ya? Lebih baik aku meminta bantuan suamiku saja nanti sore. Siang telah berganti menjadi sore. Si ibu dan suaminya sudah menyiapkan beberapa alat untuk bersih-bersih. Bagian lantai mana yang kotor, Bu? Ayah yakin noda itu pasti akan cepat hilang jika kita menggunakan cairan ini. Ada di dapur. Sini ya, ibu tunjukkan. Astaga, mengapa noda ini berubah menjadi menyeramkan? Awalnya tidak seperti ini ya. Noda itu semakin besar dan terlihat jelas. Bahkan, jika diperhatikan lagi, noda itu mirip dengan wajah manusia. Keluarga itu dibuat bertanya-tanya dengan adanya noda bentuk wajah di lantai dapur mereka. Duh, susah sekali, Bu. Ayah sudah membersihkannya berulang kali, tetapi bentuknya malah semakin terlihat jelas. Lihatlah, cairan pembersih kita pun hampir habis. Ibu tidak mau tahu. Ibu ingin lantai ini kembali bersih. Si suami menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan noda lantai itu, tetapi tetap saja gagal. Di hari berikutnya, ia pun memutuskan untuk membongkar lantai itu dan menggantinya dengan yang baru. Inilah satu-satunya jalan keluar. Lantai yang baru berhasil dipasang. Rumah itu akhirnya kembali tenang dan damai. Terima kasih ya. Sekarang ibu bisa merajut lagi dengan tenang, tanpa perlu pusing memikirkan noda misterius itu. Iya, Bu. Ayah juga senang kalau masalah ini bisa segera teratasi. Ternyata semua belum berakhir. Tepat 1 minggu kemudian, noda berbentuk wajah itu muncul kembali dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Ayah, lihatlah lantai dapur ini. Karena merasa kejadian itu tidak wajar, si ibu dan suaminya pun bergegas meminta bantuan. Seorang pendeta lantas didatangkan untuk mendoakan rumah si ibu. Oh, betapa terkejutnya ia ketika melihat lukisan wajah di lantai dapur itu. Sungguh di luar dugaan. Bagaimana lukisan wajah seperti ini bisa muncul di lantai rumah? Saya tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi, izinkan saya untuk datang lagi bersama rekan yang membantu saya. Namun, pendeta itu tidak menjelaskan lebih lanjut, sehingga membuat keluarga itu kebingungan. Pendeta itu datang lagi di hari yang telah dijanjikan. Namun, ia tidak datang sendiri, melainkan bersama petugas kepolisian. Kami meminta izin untuk membongkar lantai dapur ini ya, Bu. Ini adalah fenomena penampakan roh.
Itulah sebabnya saya harus membawa polisi untuk menanganinya. Ibu dan si suami pun mengangguk. Mereka menyetujui permintaan itu. Petugas polisi akhirnya membongkar lantai dapur itu. Benar saja, mereka menemukan satu peti mati yang terkubur dalam tanah. Yang lebih menggemparkan, peti itu berisi banyak sekali kerangka manusia. Kerangka! Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, para petugas kepolisian pun mengungkapkan suatu rahasia mengenai rumah si ibu. Berdasarkan info yang sudah terkumpul, rumah ini dulunya merupakan tempat yang digunakan untuk mengubur para korban perang. Oh, badan si ibu semakin lemas mendengarnya. Keesokan harinya, kerangka-kerangka itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak, yakni pemakaman. Beristirahatlah dengan damai. Pemakaman pun selesai. Para pendeta kemudian berpamitan pada si ibu dan suaminya. Kami pulang dulu. Semoga gangguan dari roh-roh itu sudah berhenti. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kini, dapur rumah keluarga si ibu kembali tenang. Dan ia dan keluarganya bisa menjalani hari-hari seperti biasanya lagi. Ibu benar-benar lega ya. Ibu kira ibu tidak akan bisa merajut dengan tenang seperti ini lagi. Iya, Bu. Syukurlah ada banyak pihak yang bersedia membantu kita. Namun, tak seperti harapan. 1 minggu kemudian, anak laki-laki ibu melihat noda berbentuk wajah manusia di lantai dapur mereka. Ayah, ibu, kemarilah. Saat ibu dan suaminya masuk ke dapur, mereka dikejutkan oleh banyak sekali lukisan wajah, bukan hanya satu. Setelah cukup lama hidup dalam ketakutan dan teror yang terus-menerus, ibu dan suaminya pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Hingga akhirnya mereka menemukan rumah baru yang indah di pinggiran kota. Oh, mereka disambut dengan suasana damai dan hangat ketika memasuki rumah baru itu. Hai, Riri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.